Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Macaroni bersaudara yang telah ditangkap berbicara tentang Namekian dan juga Super Dragon Ball, di mana mereka mengetahui tentang hal itu. Seketika mendengar Macaroni bersaudara membahas Namekian dan juga Dragon Ball membuat teman-teman menjadi sangat terkejut. Jeko pun langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Macaroni bersaudara dan bertanya apakah yang mereka maksud Dragon Ball dan bagaimana mereka bisa mengetahui tentang hal itu. Mereka pun segera menjelaskan kalau di saat mereka berada di penjara galaksi ada salah satu anak buah dari Frieza yang berada di tempat itu, di mana dia menceritakan kalau dulu dirinya dan juga Frieza telah mendatangi planet Namek untuk mencari bola naga. Hal itu pun langsung membuat Vegeta menjadi sangat kesal karena sampah-sampah anak buah dari Frieza telah membuat masalah di sana dan juga di sini dengan banyak omong. Sekarang harusnya Pasta tidak peduli akan hal ini karena dia hanya peduli dengan bisnis dan juga uang, bukan tentang dongeng belaka seperti ini. Namun ketika dia melihat reaksi dari tim Galaxy Patrol yang seperti itu, dia sepertinya yakin kalau itu memang benar-benar nyata. Dan di sini reaksi yang paling berlebihan adalah Jeko, hingga Goku sendiri saja protes melihat reaksi dari Jeko yang cukup alay. Nah, Pasta pun menceritakan kalau sebelumnya di penjara galaksi ada anak buah dari Frieza yang berniat untuk mencari bola naga kembali. Namun dia membutuhkan tahanan terkuat untuk bisa membantunya mencari bola naga yang berada di planet Namek. Beruntungnya di situ ada Moro yang berstatus sebagai tahanan terkuat dan juga terburuk. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pasta membuat Jeko menjadi sangat panik karena mungkin ini akan menjadi hal yang cukup mengerikan. Kemudian di sini sepertinya yang diincar oleh Moro adalah bola naga, dan yang menjadi permasalahan di sini apakah yang akan diminta oleh Moro kepada bola naga. Kemudian Pasta pun mengatakan mungkin yang akan diminta kepada bola naga adalah untuk menghancurkan Galaxy Patrol yang langsung meledak menjadi butiran debu. Mendengar hal itu membuat Jeko menjadi sangat kesal. Nah, di sini Pasta pun menjelaskan kalau itu mungkin saja terjadi karena Moro benar-benar sangat memiliki dendam kepada tim Galactic Patrol yang telah memenjarakannya selama 10 juta tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pasta membuat Jeko menjadi sangat kesal dan segera mengunci jeruji besi itu dan akan memberikan vonis hukuman kepada mereka, yaitu dipenjara dan dikunci penjaranya, kemudian dia akan menghilangkannya. Nah, di sini yang dibuat paling pusing adalah Merus karena keadaan semakin lama malah akan menjadi semakin buruk. Kemudian cerita pun berpindah ke tempat Moro yang saat ini sedang berada di dalam pesawat pelarian. Ternyata tujuan dari Moro di sini adalah untuk mengembalikan kembali kekuatannya yang telah hilang karena dulu telah disegel oleh Daikaioshin. Dan di sini dia pun berniat untuk mendapatkan kekuatan sihirnya lagi sebelum daya hidupnya habis. Iya, dengan kata lain di sini anak buah dari Frieza pun mengatakan kalau Moro menginginkan mendapatkan kekuatan sihirnya seperti masa-masa jayanya lagi. Nah, di sini Moro pun setuju dengan perkataan dari anak buah Frieza dan dia pun mengatakan kalau dia juga bisa bebas dari penjara ini berkat kekuatan sihir yang ia miliki. Nah, anak buah dari Frieza pun berterima kasih kepada Moro karena telah membebaskannya juga. Namun di sini Moro langsung menatapnya dengan sangat sinis hingga membuat anak buah dari Frieza itu langsung merinding lalu berkata, "Bukankah itu benar karena kau telah membebaskan diriku?" Ternyata sang kambing bandut hanya ingin memastikan apakah dongeng yang dikatakan oleh anak buah dari Frieza itu benar-benar nyata. Dongeng tentang apa? Dragon Ball. Ya, di sini Moro mengatakan apakah bola naga memang bisa mengabulkan sebuah permintaan. Anak buah dari Frieza pun mengatakan kalau hal itu memang benar-benar bisa dilakukan oleh sang bola naga. Bukan hanya satu permintaan, namun di sini bola naga yang berada di planet Namek bisa mengabulkan 3 permintaan. Mendengar hal itu membuat Moro menjadi sangat senang. Namun anak buah dari Frieza masih memiliki keinginan lain, di mana jika Moro telah mendapatkan 2 permintaan maka dirinya juga harus dibagi 1 permintaan, yaitu untuk bisa melarikan diri ke sebuah planet yang tak bisa ditemukan oleh tim Galactic Patrol maupun anak buah dari Frieza. Nah, di sini Moro pun setuju aja dengan apa yang dikatakan oleh anak buah dari Frieza karena dia hanya membutuhkan 1 permintaan saja, maka dia tak memerlukan lagi pelayanan dari
dari anak buah Frieza. Sepertinya memang kata-kata yang cukup menjanjikan ya. Tapi apakah Moro memang bisa dipercaya? Apalagi melihat senyumnya yang begitu mengerikan ya. Sepertinya di sini Moro memiliki niat yang cukup jahat kepada anak buah dari Frieza ini. Cerita pun berpindah ke planet baru dari para Namekian. Di sana kita akan diperlihatkan saat ini Mori dan kedua bocilnya sedang berdoa kepada bola naga, di mana mereka sangat bersyukur atas kedamaian yang telah mereka miliki atas bantuan dari sang dewa. Dan dia di sini meminta kepada kedua bocilnya ini untuk jangan berhenti berdoa sampai kapanpun, karena di sini mereka harus tetap bersyukur dengan kedamaian yang telah mereka miliki saat ini. Di luar sendiri kita akan diperlihatkan saat ini para Namekian yang lain juga sedang beraktivitas. Ada yang sedang bermain catur, ada yang sedang bermain rumah-rumahan. Nah, di sini yang seharusnya diawasi adalah kedua bocil seperti ini yang sedang riang gembira bermain. Nah, di saat semua Namekian sedang beraktivitas seperti biasanya, mereka dibuat sangat terkejut ketika melihat ada sebuah pesawat luar angkasa yang muncul di planet ini. Ya, sudah lama sekali di sini para Namekian tidak kedatangan lagi para tamu yang menggunakan pesawat luar angkasa seperti ini. Nah, di sini Mori pun juga melihat ada pesawat luar angkasa tersebut. Nah, sepertinya mereka di sini memiliki firasat yang sangat buruk dengan kedatangan dari pesawat luar angkasa itu, di mana mereka sangat mencurigai kalau mungkin akan muncul lagi musuh baru yang akan mengancam kedamaian dari planet Namek lagi. Dan kita akan diperlihatkan kalau saat ini pesawat luar angkasa itu sudah standby di planet Namekian. Nampak pesawat itu sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan penumpang yang berada di dalamnya. Nah, di sini Goku benar-benar sangat panik karena Moro bukan lagi menuju ke planet Namek, namun saat ini dia telah sampai ke planet Namek itu sendiri. Nah, di sini mereka pun harus segera menuju ke planet Namek tanpa harus menunggu Majin Buu bangkit lagi untuk mencegah Mbah Moro menyerap kehidupan yang berada di sana. Nah, di sini Goku pun juga setuju karena mereka harus segera berangkat ke sana dan menyelamatkan semua Namekian yang akan segera terbunuh. Dan Vegeta pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Goku dan mereka harus segera pergi ke sana. Merus pun bertanya-tanya kenapa mereka terus membicarakan hal itu. Apakah mereka bisa sampai ke tempat planet Namekian dalam sekejap mata? Karena dengan menggunakan pesawat saja mereka masih membutuhkan beberapa waktu untuk bisa sampai ke planet Namek. Namun Goku dan juga Vegeta malah pegangan tangan dan meminta kepada Merus untuk tenang saja karena di sini dia memiliki kemampuan untuk teleportasi. Dan benar saja di sini Merus dan juga Zeko dibuat terkejut karena tiba-tiba Goku dan juga Vegeta langsung menghilang dari tempat. Satu hal yang perlu Merus tahu di sini kalau Goku dan juga Vegeta pasti tidak akan pernah menurut. Bukan kedisiplinan yang ditakutkan oleh Merus, namun apakah mereka bisa menghadapi Moro, karena Moro tidak hanya mengandalkan kekuatan namun juga sihirnya.